Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Putri Kalisa dengan NIM 2410942013. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai pencemaran udara yang dimulai dari sejarah pencemaran udara di dunia. Yang pertama itu zaman pra-industri atau awal mula, di mana polusi udara mulai ada sejak manusia menggunakan api. Asap yang dihasilkan dari kayu ataupun batu bara menjadi polutan pertama. Yang kedua, pada abad pertengahan, di mana di kota-kota besar seperti London, asap dari pembakaran batu bara menyebabkan masalah dalam bidang kesehatan dan juga lingkungan. Kemudian yang ketiga, revolusi industri pada abad ke-18 sampai dengan 19, di mana mulai menggunakan mesin uap dan pabrik yang menggunakan batu bara menghasilkan berbagai jenis polutan dan kasus penyakit pernafasan semakin meningkat. Yang keempat, pada abad ke-20, di mana terjadi kasus parah yaitu kasus kabut asap di London tahun 1952, yang mana menewaskan 12.000 orang dalam beberapa menit. Yang kelima, ada era modern, di mana polusi berasal dari berbagai sumber seperti kendaraan bermotor, aktivitas industri, sampah, pertanian yang menjadi isu global dan menyebabkan perubahan alam. Selanjutnya, yaitu ada sejarah pencemaran udara di Indonesia yang dimulai pada masa pra-industri sebelum 1970-an, di mana polusi masih kecil, yaitu masih berasal dari asap kayu bakar dan minyak tanah. Yang kedua, era industrialisasi tahun 1970 sampai 1980-an, yang dimana industrialisasi dan kendaraan bermotor mulai berkembang dan menyebabkan udara kota mulai tercemar. Yang ketiga, ada krisis kabut asap tahun 1997 sampai dengan sekarang, di mana kebakaran hutan terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Contohnya seperti di Pulau Sumatera dan juga Kalimantan, yang asap dari kabut asap tersebut hingga mencapai ke lintas negara. Yang keempat, ada era reformasi dan juga modern, itu dari tahun 2000 sampai sekarang, di mana Jakarta dan kota-kota besar mengalami polusi yang parah sehingga memunculkan regulasi emisi, transportasi yang ramah lingkungan, dan juga kasus hukum soal kualitas udara. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai sumber pencemar udara, jenis pencemar udara, dan juga dampak pencemar udara, yang dimulai dari sumber pencemar udara. Sumbernya itu ada sumber alami dan juga ada sumber antropogenik. Sumber alami, sumber yang berasal dari alam, contohnya letusan gunung berapi berupa abu vulkanik, kebakaran hutan alami, dan gas rawa. Untuk sumber antropogenik adalah sumber yang berasal dari aktivitas atau kegiatan manusia, contohnya asap kendaraan bermotor, aktivitas industri dan pembangkit listrik, aktivitas rumah tangga, dan juga aktivitas pertanian. Untuk jenis pencemaran udara itu dibedakan berdasarkan sumbernya, itu ada sumber alami dan juga antropogenik. Alami, sumber yang berasal dari alam, contohnya letusan gunung api. Antropogenik adalah sumber yang berasal dari aktivitas atau kegiatan manusia, contohnya asap kendaraan bermotor. Kemudian berdasarkan letaknya, pencemaran udara dalam ruang itu berasal dari dalam ruangan, contohnya asap rokok dan asap kompor. Selanjutnya, pencemaran udara luar ruang, contohnya itu dia tuh berasal dari lingkungan luar, misalnya asap kendaraan bermotor, polusi industri, kebakaran hutan. Berdasarkan jenis polutannya dibedakan menjadi dua, ada pencemaran partikulat yaitu berupa butiran halus, padat atau cair di udara, contohnya PM10, asap jelaga. Dan ada pencemaran gas berupa gas berbahaya, misalnya CO, SO2, dan NOx. Selanjutnya, berdasarkan efeknya itu ada pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran primer adalah polutan yang langsung dilepaskan ke atmosfer, misalnya NOx dan juga partikulat. Kemudian ada pencemaran sekunder, yaitu polutan yang terbentuk di atmosfer akibat adanya reaksi kimia, contohnya itu ada ozon troposfer yaitu O3 dan juga kabut fotokimia. Berdasarkan skala dampaknya itu ada lokal, yaitu berdampak di daerah sekitar area terbatas, misalnya asap dapur hanya sekitar dapur. Kemudian ada regional, berdampak di wilayah yang lebih luas, misalnya kabut asap lintas daerah atau negara akibat kebakaran hutan. Kemudian global, berdampak secara menyeluruh di bumi, misalnya peningkatan gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Selanjutnya yaitu ada dampak dari pencemaran udara. Dampaknya bagi kesehatan manusia itu menyebabkan gangguan pernapasan seperti ISPA, asma. Kemudian ada gangguan kardiovaskular, ada iritasi pada mata dan kulit, bahkan yang paling parah menyebabkan kematian dini.
Kemudian dampaknya bagi lingkungan itu menyebabkan hujan asam, mengganggu pertumbuhan tanaman dan produktivitas pertanian, kerusakan material, peningkatan efek rumah kaca, dan juga penipisan ozon serta perubahan iklim. Dampaknya bagi sosial menyebabkan kerusakan bangunan, kerusakan pertanian, dan gangguan aktivitas. Contohnya jarak pandang menjadi terhambat akibat adanya pencemaran udara. Untuk regulasi pencemaran udara itu ada yang pertama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mana mengatur mengenai pencegahan kebakaran hutan dan juga lahan yang jadi sumber asap. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, itu mengatur uji emisi kendaraan bermotor. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Kemudian ada Permen LHK Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU. Kemudian ada program uji emisi kendaraan bermotor yang dilaksanakan di kota-kota besar. Kemudian ada program Langit Biru sejak tahun 1996 sudah dilaksanakan, namun programnya diperbarui untuk pengendalian pencemaran udara di perkotaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.